Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang harta. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Ulil Arham selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aryadi Nurfi, dan yang kedua ada Asana Prania Putri, dan yang ketiga ada Sekar Nanti, dan yang keempat ada Sri Wahyusini, dan yang kelima ada Dwi Ardani. Dan yang selanjutnya ada Agus Ati Mukaroma, dan juga ada Farhan Musaki. Nah, mungkin itu saja perkenalan kelompok dari kami, dan sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tentang pengertian harta. Nah, pasti dari teman-teman ini udah tahu nih harta itu apa. Nah, dalam metode fikih, harta mempunyai istilah almal. Almal sendiri mempunyai arti lebih condong atau berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Artinya, harta itu bisa berpindah dari satu pemilik ke pemilik lain, yang dimana perpindahan itu secara umum karena manusia ingin mendapatkannya. Nah, harta dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia mempunyai pengertian barang yang menjadi kekayaan barang milik seseorang. Nah, berikut adalah penjelasan tentang harta yang selanjutnya akan penjelasan tentang hakikat harta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-amal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat segala sesuatu yang bernilai bisa dimiliki, dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa atau benda dan manfaatnya. Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materi dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan, seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang, perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, bahkan berupa uang atau sesuatu yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia. Pada hakikatnya, terdapat 3 hal penting terkait harta dalam perspektif Islam. Pertama adalah pemahaman mengenai harta dalam Islam. Yang kedua, bagaimana umat Islam mengelola harta yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah akan dibawa ke mana harta yang sudah kita miliki. Harta yang selanjutnya yaitu ada beberapa kategori. Yang pertama, harta kebolehan dimanfaatkan. Jadi ada 2. Yang satu halal untuk dimanfaatkan, yang kedua tidak halal untuk dimanfaatkan. Dan kategori yang kedua berdasarkan jenisnya. Harta itu ada yang bergerak dan tidak bergerak. Yang selanjutnya ada segi pemanfaatan. Jadi segi pemanfaatan itu ada 2 juga. Yang pertama, menghasilkan harta tersebut dan tidak menghasilkan harta tersebut. Please. Nah, selanjutnya aku akan membahas nih tentang fungsi harta. Nanti fungsi harta itu aku akan paparkan 4 nih. Yang pertama, berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Mahdah itu adalah bersifat sudah tahu nih rukun-rukunnya. Sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti alat untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, pendaftaran dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji serta umroh. Terus selanjutnya itu ada berzakat, bersedekah dan hibah, dan juga ada wakaf. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Yang keempat, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia serta akhirat. Nabi SAW bersabda, bukanlah orang-orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah di akhirat kelak. Nah, itu dia pemaparan dari fungsi harta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa dalam Islam, harta memiliki hubungan yang erat dengan ibadah. Di antaranya, yang pertama, ada harta dapat digunakan untuk menyempurnakan ibadah, seperti untuk menutup aurat, berzakat, sedekah, dan rukun ibadah haji. Yang kemudian, ada harta dapat berfungsi sebagai ibadah sosial, yaitu dengan memberikan harta kepada kaum duafa. Yang ketiga, ada harta dapat menjadi sarana untuk bertasyaruf, sehingga dapat terjadi komunikasi dan hubungan baik secara bisnis maupun non-bisnis. Yang keempat, ada harta menjadi jalan menuju kepercayaan. Kemudian ada Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya, bahkan sebaliknya diperintahkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Kemudian ada pemilik harta sebaiknya menjauhi sifat tamak dan kikir, serta menggunakan hartanya untuk kepentingan sosial. Yang ketujuh, ada harta dalam Islam bukan hanya berfokus pada hal duniawi, tetapi juga sebagai wadah untuk mencari tabungan untuk kehidupan ukhrawi. Terakhir, Islam mengajarkan agar muslim berzakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, studi dari materi kali ini yang terkait dengan harta adalah, ya, misal Farhan, seorang anak muda yang sudah menerima warisan berupa uang, mobil, rumah, tanah, dan lain-lainnya, yang memiliki harta cukup besar, tapi dia tidak bisa memanajemen keuangannya sendiri. Nah, jadi permasalahannya yaitu kalau dia tidak bisa mengelola, memanajemen keuangannya tersebut, dalam beberapa tahun itu uangnya akan habis dan akan sia-sia. Nah, jadi solusinya adalah Farhan akan mati. Nah, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Nah, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.